kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih telah memilih kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat masa depan yang terbaik Kau sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat apa yang kami alami Tuhan Yesus. Lembah kekelaman yang kami lewati Tuhan Yesus, Engkau selalu bersama dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang baik seperti-Mu. Terima kasih Bapa buat segala sesuatunya Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari yang luar biasa ini juga Tuhan. Kau mampukan kami Tuhan untuk melewati hari demi hari Tuhan, itu semua karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Kembali kami ucap syukur Tuhan di pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Thank you Lord. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka
Engkau baik, Engkau baik Tuhan, menikmati kasih-Mu setiap saat Tuhan. Itu kerinduan kami, menikmati kehadirat-Mu. Thank you Lord, thank you Lord. Shinanamu ya namase, yeah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau baik Bapa, Engkau baik. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta. Shalom warga kerajaan, selamat datang kembali di program Voice of Victory. Hari ini saya akan berbicara mengenai keluargaku, mesbahku, dan pelayananku. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kami mau belajar bagaimana kami mengatur rumah tangga kami yang baik, sehingga anak-anak kami bisa tumbuh Tuhan untuk mengenal akan Engkau, memiliki dasar yang kuat sehingga mereka memiliki masa depan yang cerah Tuhan, dan mereka sanggup mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan mereka ke depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, pada masa ini banyak anak itu hanya menganggap rumah itu sebagai tempat tidur mereka, tempat makan mereka, dan tempat ATM mereka, di mana orang tua bekerja pagi, siang, sore, bahkan sampai malam untuk mendapatkan uang yang banyak untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Tidak ada yang salah dengan hal itu, tapi kita juga harus memperhatikan untuk pertumbuhan rohani daripada anak-anak kita. Keluarga itu adalah pembentuk masa depan bagi anak. Di dalam keluarga, anak bertumbuh bukan juga secara jasmani, tapi juga rohaninya. Memang kewajiban orang tua untuk bekerja, untuk bertanggung jawab, untuk mencukupi kebutuhan anak-anak, agar mereka bisa tumbuh sehat, kuat, kemudian pintar. Tapi jangan lupa, kita sebagai orang tua juga harus menginvestasikan nilai-nilai kebenaran kepada mereka, agar anak kita juga tumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, yang mana hal itu adalah penting untuk masa depan mereka. Keluarga yang sehat itu akan menginginkan anaknya agar dapat memiliki masa depan yang cerah. Firman Tuhan mengatakan demikian, orang tua itu seumpama orang yang memegang busur, dan anak-anak adalah panah yang siap dilepaskan untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan oleh Sang Pencipta kehidupan, oleh Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 4 dan 5, dikatakan demikian, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Di dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan demikian, he must manage his own household well, keeping his children under control with all dignity. Jadi Tuhan menghendaki setiap kepala keluarga untuk bisa mengatur rumah tangganya yang baik, untuk bisa mendidik, membesarkan anaknya untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga anak kita tidak tumbuh liar, anak kita tidak tumbuh tanpa pengenalan akan Tuhan.
Dan Tuhan mau supaya kita bertanggung jawab bukan hanya membesarkan mereka secara fisik, tapi juga dalam hal kerohaniannya. Lalu apakah yang harus kita lakukan sebagai kepala keluarga di dalam mendidik dan membesarkan anak kita di dalam kebenaran firman Tuhan? Firman Tuhan mengajarkan secara sederhana di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dan ke-7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Yang pertama, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita yang pertama adalah kita sebagai orang tua, kita harus punya hubungan yang baik dulu dengan Tuhan. Kita harus bisa membangun keintiman dengan Tuhan terlebih dahulu. Bagaimana kita mendengarkan firman-Nya, kita merenungkan firman-Nya, kemudian kita melakukannya, kita memberikan contoh kepada anak-anak kita. Yang pertama yang kita harus perhatikan adalah apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Di dalam King James Version dikatakan demikian. And this word, firman yang kita dengar, firman yang kita baca, which I command thee this day shall be in heart. Taruh setiap firman yang kita baca, setiap firman yang kita dengar, taruh itu di dalam hati kita. Kita tuliskan itu di dalam loh hati kita gitu ya. Write these commandments that I've given to you today on your hearts. Taruh itu dalam hati kita. The Message katakan demikian. Get them inside of you. Benar-benar kita tanamkan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita melakukannya. Kemudian kita menjadi contoh bagi anak-anak kita. Kemudian dikatakan demikian. And then get them inside your children. Kita harus menanamkan itu juga kepada anak-anak kita. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya setiap saat. Kata inside them atau impress them, ya, itu artinya kita ajarin sama anak kita sampai mereka ngerti betul artinya, nilai kebenaran itu, dan kemudian mereka bisa mendapatkannya dan mereka melakukannya. Untuk itu, kita sebagai kepala rumah tangga, dengan demikian kita menjadi nabi, kita menjadi imam, kita menjadi raja bagi anak-anak kita. Apakah nabi itu? Nabi itu adalah gambaran Allah. Kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai ayah, kita mewakili menjadi gambaran Allah ada di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana kita menjadi sumber, bagaimana kita mengajari anak-anak kita, memberikan disiplin anak-anak kita, dan juga memberikan apresiasi kepada mereka. Sebagai seorang imam di tengah keluarga, kita memperhatikan pertumbuhan anak-anak kita, kerohaniannya, keselamatannya, dan kita menjadi pengembang bagi mereka. Dan kemudian menjadi raja adalah kita menjadi sebagai seorang pemimpin, penopang, dan pelindung bagi mereka semua. Kita bertanggung jawab kepada anak-anak yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka dari itu Pak Ibu, sebagai kepala rumah tangga, jadi marilah kita menjadi model dan motor bagi anak-anak kita. Menjadi model adalah kita menjadi teladan, kita menjadi contoh bukan hanya dalam perkataan, tapi juga di dalam perbuatan kita. Kita investasikan waktu kita untuk menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak kita. Kita menjadi model bagi mereka, yaitu kita menginvestasikan rasa kepada anak-anak kita. Kita menjadi sahabat, kita menjadi temannya mereka, kita juga mendisiplin mereka, sehingga mereka akrab dengan kita, mereka intim dengan kita, mereka tidak mencari hal-hal yang lain yang di luar yang bisa merusak masa depannya mereka. Kemudian kita menjadi motor bagi mereka, yaitu kita mengarahkan, kita menuntun, kita mempercayai, kita mendukung anak-anak kita untuk bergerak mencapai sasaran yang memang Tuhan sudah tetapkan dalam dirinya sejak dari semula. Sehingga apa yang baik yang Tuhan sudah rancangkan pada anak kita, semuanya bisa tergenapi. Anak-anak kita bisa memiliki masa depan yang cerah. Mereka akan mampu menghadapi berbagai tantangan, tipu daya maupun penyesatan yang ada di dunia saat ini. Dan mereka juga akan mewarisi kebenaran kepada anak cucu mereka yang berikutnya, sehingga keluarga kita, generasi kita selanjutnya menjadi dampak bagi banyak keluarga dan nama Tuhan dipermuliakan. God bless you. Tuhan memberkati. Amin.